Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjut ke pembahasan subbab tentang kesamaan dua matriks. Jadi yang konsepnya yang kita pegang ya, yang namanya kesamaan dua matriks itu menyamakan dua buah matriks. Tentunya dengan sama dengan, tanda sama dengan. Jadi kalau misalkan Pak Jul punya matriks A dan B dikatakan sama ya, kita bisa menuliskan dalam rumusan matematikanya adalah matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, hal tersebut dipenuhi jika dan hanya jika atau prasyaratnya adalah matriks A dan B itu harus ukuran ordonya sama, mempunyai ordo yang sama. Kemudian elemen-elemennya atau unsur-unsur yang bersesuaian, karena kan ada ukurannya ya antara baris dan kolomnya. Nah, unsur-unsur yang bersesuaian itu harus sama. Jadi dalam konteks ini kan ada A dan B. Kalau kita samakan berarti kan kita bisa tuliskan X min 3Y 2Z kuadrat sama dengan min 1, 2, 6, 9. Nah, unsur-unsur yang bersesuaian sama itu bagaimana? Ini baris 1 dengan kolom 1 dengan baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2 ya dengan baris 1 kolom kedua. Nah ini baris kedua kolom pertama dengan baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom kedua, baris kedua dengan kolom kedua. Nah itulah yang dinamakan dengan kesamaan matriks. Ya, jadi kalau ini sudah kita samakan ya, min X dengan min 1 kan berarti tinggal ditulis saja. Min X sama dengan min 1, berarti X sama dengan 1. Iya kan? Kemudian yang satu lagi min 3Y dengan baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama min 3Y sama dengan 6. Y sama dengan bagi min 3, min 2. Begitu seterusnya prosesnya. Gitu ya. Kita lanjut untuk mari mencoba. Nah, kita diminta untuk mencoba. Kita tinggal samakan saja. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Berarti kita samakan. Berarti A sama dengan B. Berarti 7 B plus 3 D min 5 min B min 3 sama dengan 7C 3A min 1 2A plus 1 min 5C. Nah, kan seperti ini. Tinggal kita samakan. Masuk ke sini. 7 dengan 7C berarti 7 sama dengan 7C. C sama dengan 7 per 7 sama dengan 1. Selesai. Nah, proses selanjutnya adalah cari yang kira-kira sudah ada C-nya. Berarti kan ini. Samakan. Min B min 3 sama dengan min 5C. Min B min 3 sama dengan min 5 kali 1 sama dengan min 5. B pindah ruas ke kanan, min 5 pindah ruas ke kiri. Berarti B sama dengan 5 min 3 sama dengan 2. B-nya sama dengan 2. Kemudian kita cari apa ini? Yang C sudah ada, B ada. Nah, tinggal cari A. Urutannya berarti ini. Yang ada A-nya. Ya kan? B plus 3 sama dengan 3A min 1. 3A-nya yang dicari. B-nya sudah ketemu 2. Berarti 2 tambah 3 ditambah 1. Satunya pindah ke kiri. Sama dengan 3A. 3A sama dengan 6. A sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Selesai. Nah, tinggal kita lanjut ke yang terakhir ini. D min 5 sama dengan 2A plus 1. D sama dengan 2A. 2 kali 2 tambah 1 tambah 5. D sama dengan 4 tambah 1 tambah 5. Benar ya?
Sebentar. Oh ya. 5, 5, 10 ya. D sama dengan 10. Padahal pertanyaannya A plus B plus C plus D sama dengan A-nya 2 tambah B-nya 2 tambah C-nya 1 tambah 10 sama dengan 15. Selesai. Kita lanjut ke yang nomor 1. Pemahaman konsep. Benar atau salah, dua matriks yang mempunyai ordo yang sama merupakan salah satu syarat dua matriks yang sama. Itu jelas benar. Itu salah satu syaratnya ya, ordonya harus sama atau ukurannya antara baris dan kolom. Kemudian yang kedua, benar atau salah, dua matriks yang sama selalu memiliki ordo yang sama. Benar. Matriks yang sama itu maksudnya adalah matriks dengan ukuran baris dan kolom yang sama. Nah, hal tersebut menunjukkan apa? Bahwa kalau baris dan kolomnya sama, berarti ordonya sama. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, benar atau salah, jika diketahui matriks R sama dengan 4 min 9 7 1 dan C sama dengan, maka matriks R dengan matriks C sama dengan matriks C. Itu salah. Alasannya apa? R ukuran matriksnya 2 kali 2, C ukuran matriksnya 3 kali 2. Dari ukurannya atau baris dan kolomnya sudah tidak sama lagi. Oke, kita lanjut ke nomor keempat. Jika A sama dengan bla 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 dan I adalah matriks identitas berordo 2 kali 2 kali 2, di mana A sama dengan ini bukan 1 ya, ini mestinya I. Jadi kita membandingkan antara matriks A nomor 4 ya. Matriks A sama dengan, ini ada berapa ini? Min X min 3Y 0 X min 2Y kuadrat 1 sama dengan identitas 1001. Nah, tinggal kita tulis. Berarti min X min 3Y sama dengan 1. Kemudian ini kan tinggal kita samakan gini ya. Nah, ini juga samakan. Berarti yang bawah X min 2Y sama dengan 0. Jumlahkan saja. Dijumlahkan ya. Berarti min 5Y sama dengan 1. Y sama dengan min 1/5. Nah, Y-nya min 1/5. Berarti X-nya ambil salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Pak Jul ambil yang bawah. X min 2Y sama dengan 0. X sama dengan 2Y. X sama dengan 2 kali min 1/5. X sama dengan min 2/5. Selesai. Oh, maka tentukan nilai X plus Y. Berarti tinggal dioperasikan saja. X plus Y sama dengan min 1/5 ditambah min 2/5. Ya, sama dengan min 3/5. Selesai. Kita lanjut ke yang nomor ke-5. Nomor ke-5 ya. Hitung nilai A plus B plus C plus D yang memenuhi kesamaan matriks. Kesamaan matriksnya A plus 2B, 2A plus B, C plus D, 2C plus D. Matriks yang kiri, matriks yang kanan 3 min 3 7 1. Nah, mudah saja. Tinggal kita samakan aja. Yang atas ini nanti jadi 2 persamaan. Ya kan? Sudah dalam bentuk A plus 2B sama dengan 3, 2A plus B sama dengan min 3. Nah, seperti ini. Tinggal kita 2 persamaan, 2 variabel bisa diselesaikan. Kali 2 kali 1. Kali 2 2A tambah 4B sama dengan 6. 2A tambah B sama dengan min 3.
dikurangi 3B sama dengan 9. B sama dengan 9 bagi 3, 3. B nya sudah ketemu 3, berarti kita tinggal masukkan ke salah satu persamaan. Berarti A plus 2B sama dengan 3. Berarti 2B sama dengan A ya yang dicari. A 3 dikurangi 2B. A sama dengan 3 dikurangi 2 kali 3. 3 kurangi 6. A sama dengan min 3. Selesai. Untuk yang baru persamaan yang pertama. Sekarang kita bisa pakai yang ini. Yang satunya lagi. Nah, berarti C plus D sama dengan 7. 2C plus D sama dengan 1. Tinggal dikurangi ya. C kurangi 2C min C sama dengan 6. C sama dengan min 6. Ya kan? Kemudian C plus D sama dengan 7. C nya min 6. Min 6 tambah D sama dengan 7. D sama dengan 7 tambah 6 sama dengan 13. Padahal pertanyaannya A plus B plus C plus D sama dengan A nya min 3 plus 3 ya. 3 ditambah min 6 ditambah 13. Ini hilang sama dengan berapa hasil akhirnya? 13 kurangi 6, 7. Nah, selesai. Coba kita lanjut untuk permasalahan yang berikutnya, yaitu nomor 6. Yang nomor 6 ya. Kita teliti terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya mudah ya. Soalnya apa? Kita tidak perlu diminta untuk merumuskan bentuk matriksnya. Ini kalau misalkan Pak Jul yang buat soal, Pak Jul tidak perlu menuliskan bentuk matriks ini. Matriks ini Pak Jul hilangkan. Pak Jul tutup seperti ini. Nah, jadi biar si anak itu memodelkan bentuk matriksnya seperti apa. Kalau misalkan yang buat soal Pak Jul. Seperti itu. Kalau seperti ini tantangannya hanya sebatas, ini kan tantangannya hanya sebatas mencari X1, X2, X3, itu mudah sekali. Ini hanya masalah kesamaan matriks, iya kan? Tapi kalau misalkan ini kita tutup, itu anak pasti akan berpikir bagaimana merumuskan sebuah permasalahan yang ada atau permasalahan di lingkungan ya, itu ke dalam bentuk matriks. Oke, enggak masalah lah. Nah, tapi Pak Jul akan ceritakan kenapa dari permasalahan seperti ini bisa dapat seperti ini. Nah, dapatnya coba kita kaji satu persatu. Coba misalkan Pak Jul akan lingkari untuk bagian yang A ini. Saya lingkari yang A ini ya. Nah, lihat anak panahnya. Masuk 40, keluar ke percabangan X2 dan X1. Nah, itu bisa ditulis X1 ditambah X2 itu sama dengan 40. X1 ditambah X2 sama dengan 40. Iya kan? Nah, sekarang coba Pak Jul akan buat yang ini. Nah, anak panahnya ini masuk, ini keluar. Ini bisa dituliskan X2 ditambah X3 sama dengan 30. X2 tambah X3, 30. Begitu juga kalau kita buat lingkaran di sini, masuk 45, keluar 10 dan X3. Berarti X3 ditambah 10 sama dengan 45. Kalau Pak Jul buat lingkaran di sini, 55 itu keluar, masuk X1 dan 10 juga masuk. Berarti kita bisa tuliskan X1 ditambah 10 sama dengan 55. Nah, mestinya seperti itu bisa. Siswa SMA saya rasa udah bisa untuk memodelkan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi tidak perlu harus soalnya ditulis terlebih dahulu. Jadi biar analisasi anak atau kalian itu bisa mulai terlatih dalam menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang mulanya di dalam bentuk bahasa Indonesia atau masalah yang biasa kita temukan sehari-hari,
kita rumuskan dalam formula matematika. Nah, ini namanya konsep memodelkan matematika. Tapi kita langsung saja, kita diminta untuk menulis apa ini? Jika baris matriks secara berturut-turut menunjukkan node A, B, C, dan D, tentukan laju aliran X1. Ini gampang ya. Tinggal menuliskan X1. X1 itu kita proses dari bawah. X1 tambah 10 sama dengan 55. Berarti X1 sama dengan 55 dikurangi 10 sama dengan 45. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X2. X2 kita peroleh dari menyelesaikan X3 terlebih dahulu ya. X3 ditambah 10 sama dengan 45. X3 sama dengan 45 dikurangi 10 sama dengan 35. Baru kita masuk X1 ditambah X2 sama dengan 40. X1-nya yang dicari 40 dikurangi X2. X1 sama dengan 40 kurangi X2. Aduh. X1 malah ngawur saya. X2 sama dengan 40 dikurangi X1. X2 sama dengan 40. X1-nya adalah 45. Berarti X2 sama dengan min 5. Selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai kesamaan dua buah matriks. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Kita lanjutkan untuk pembahasan penjumlahan dan pengurangan antar matriks pada video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.